Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kali ini kita akan membahas mengenai apakah rezeki kita tidak akan tertukar. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa share ke orang terdekat. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu bentuk perkara dunia yang banyak dikhawatirkan oleh umat manusia adalah rezeki. Apakah rezeki kita tidak akan tertukar dengan yang lain? Banyak orang yang rela banting tulang pergi pagi pulang malam hanya untuk mencari rezeki, hingga melalaikan kewajibannya dalam beragama atau urusan akhirat. Namun seringkali hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan besarnya usaha yang dikeluarkan, hingga menimbulkan kebingungan dan muncul pertanyaan, apakah rezeki kita tidak akan tertukar? Seringkali kata-kata bijak rezeki tidak akan tertukar tersebut menjadi polemik yang sering ditanyakan oleh banyak kaum muslimin. Ada beberapa kasus di mana seseorang mendapatkan rezeki melimpah karena usaha dan kerja kerasnya selama hidup. Namun, ada juga orang yang bahkan dari lahir sudah diberi karunia harta yang melimpah. Sebaliknya, ada orang yang bekerja keras terus-menerus sepanjang hidupnya, tetapi tidak kunjung mendapatkan hasil yang cukup. Ada juga seseorang yang bermalas-malasan, tapi seketika bisa menjadi kaya mendadak. Jadi, apakah benar bahwa rezeki tidak akan tertukar sebagaimana keras usaha seseorang untuk mendapatkannya? Berikut ulasannya. Sebagai pembukaan dalam pembahasan ini, mari pahami dulu arti dari rezeki itu seperti apa. Rezeki adalah segala pemberian Allah yang bermanfaat, berdaya guna bagi setiap makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupan. Rezeki juga berarti anugerah, karunia, atau pemberian dari Allah untuk makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutuan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutuan. Quran Surat Ar-Rum ayat 40. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa rezeki bukan hanya sekedar harta. Sesungguhnya rezeki meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kepintaran, keluarga, teman yang banyak, dan yang lainnya. Nikmat rezeki bukan hanya sekedar uang, namun segala sesuatu di kehidupan ini seringkali dilupakan oleh manusia. Sesungguhnya Allah telah menjamin rezeki seseorang bahkan sebelum ia dilahirkan. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang rezekinya tertukar, karena Allah telah mengaturnya dari ribuan tahun sebelumnya. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Hadis rezeki tidak akan tertukar tersebut menjelaskan bahwasanya
Allah telah mengatur segala takdir seluruh makhluknya. Selain hadis di atas, dalam Al-Quran terdapat ayat rezeki tidak akan tertukar lainnya dengan lebih gamblang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya, namun Allah tetap memerintahkan makhluknya untuk berusaha dan berdoa dalam menyambut rezeki. Kita tidak akan pernah tahu sebuah takdir hingga takdir itu terjadi. Maka sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berusaha, bekerja dengan sungguh-sungguh dan banyak beramal kebaikan seiring takdir kita datang, karena kita akan dipermudah menuju takdir kita. Dalam sebuah hadis, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan tersebut. Wahai Rasulullah, kalau begitu, apakah tidak sebaiknya kita berserah diri kepada takdir kita dan meninggalkan amal usaha? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang berbahagia. Dan barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, beramallah, karena setiap orang akan dipermudah. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang berbahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang bahagia. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang sengsara, maka mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang sengsara. Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi menunjukkan bahwa setiap muslim diperintahkan untuk berusaha mendapatkan rezeki. Hal tersebut karena takdir seorang hamba akan mengarah sesuai dengan apa yang ia perbuat. Seringkali seseorang mengeluh karena merasa rezeki yang didapatnya sangat sedikit, padahal usahanya begitu keras. Hal tersebut bisa jadi karena ujian dari Allah. Bersabarlah. Tentu jika menjalaninya dengan sabar, akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah pada hari akhir nanti. Di antara hikmah lainnya bagi seseorang yang rezekinya sedikit adalah dimudahkannya hisab di akhirat nanti. Bisa jadi itu adalah bentuk pertolongan Allah agar mempermudah hisab kita di akhirat nanti. Semoga kita senantiasa bertakwa, bertawakal, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.